Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, rahayu, rahayu, rahayu. Jinso. Apa kabar sedulur IKSPI yang ada di mana saja di dunia, di Indonesia? Apa kabar pemirsa semuanya? Baik, pada kali ini alhamdulillah bisa ketemu dengan sedulur-sedulurku di sini sebagai ajang silaturahmi dan tempat sharing bagi sedulur serta pemirsa sekalian. Awalnya asal muasal cerita ini berawal dari pertemuan dengan senior sedulur IKSPI yang waktu itu ada di Surabaya, yang sering sharing dengan panggilan akrab Mas Herto. Tapi sayangnya sudah lama tidak bertemu. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki melimpah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Salam kagem Mas Har yang keberadaan di mana terakhirnya ataupun di mana saja. Salam Jinso. Rayu, rayu kagem Mas Har. Baiklah, kita langsung saja cerita atau sharing pada saat ketemu Mas Har, yang intinya itu pada saat ketemu dengan Mas Har itu terjadilah sharing tanya jawab dengan Mas Har, yang intinya dalam pertemuan itu yaitu pada waktu itu sore hari habis ngisak sampai menjelang pagi hari, yaitu menjelang subuh. Yang awal pembukaan cerita dan tanya jawab sangat seru. Kalau ini diceritakan semua tidak akan rampung. Untuk itu saya singkat saja. Untuk tanya jawab bisa disaksikan sedulur-sedulur atau pemirsa sekalian. Untuk tanya jawab yang pertama kali untuk penjelasan dan tanya jawab. Pada saat itu menanyakan kepada Mas Har, yang intinya itu bahwa apakah guru besar juga mengajarkan ilmu tarik pusaka atau lihat hal goib. Pada saat itu pertanyaan seperti itu. Dan untuk keberhasilan itu tolak ukurnya apakah bisa menarik menarik pusaka atau melihat goib. Nah, pertanyaan itu kecil tapi penjelasannya luar biasa, sangat luar biasa, sangat memuaskan waktu itu menjawabnya. Untuk penjelasan itu Mas Har menjawab pertanyaan tersebut. Dulu guru besar sangat dekat dengan beliaunya. Jawabnya itu dengan saya waktu itu. Bahwa saya sering bertanya kepada beliaunya. Mas Har bertanya kepada guru besar tentang kerohanian IKSPI. Bahwa Mas Har pernah diperintahkan mencari guru sebanyak mungkin. Karena apa? Maaf ya, kalau cerita ini saya cerita untuk singkatnya saja, tidak saya ceritakan dari Mas Har itu kan menceritakan sampai di pondok-pondok atau guru yang dianggap mumpuni pada saat itu. Untuk intinya saja yang saya jelaskan hari ini, karena dari pengalaman pribadi dan sharing dengan guru besar, maksudnya Mas Har itu sharing dengan guru besar kita, Bapak Raden Totong Kiem Darto, maka Mas Har sangat paham kepribadian dan keilmuan tentang kerohanian yang diajarkan oleh guru besar. Pesan dari Mas Har waktu itu yaitu IKSPI diajarkan ilmu fisik dan ilmu kerohanian.
Saya ulangi, pada saat itu Mas Har menjelaskan IKSP itu diajari secara fisik dan ilmu kerohanian. Maka kedua hal tersebut kita pegang kuat-kuat. Tetapi yang sangat disayangkan warga sekarang kurang memperhatikan hal-hal tersebut karena hanya mengejar sabuk tingkatan. Untuk itu cerita ini langsung menjelaskan pertanyaan tadi, yaitu tentang apakah dulu guru besar juga mengajarkan ilmu tarik pusaka atau lihat hal gaib. Apakah suatu keberhasilan itu diukur oleh kemampuan tersebut? Begini penjelasan dari Mas Harto. Jadi aku kangen karo Mas Harto. Penjelasannya sangat enak didengar, sangat wah pokoknya mudah dicerna. Dulu menurut kisahnya, guru besar kita Bapak Raden Totong Kyem Darto telah mengajarkan beberapa keilmuan yang dibukukan agar suatu saat nanti bisa dipelajari dan menjadi pegangan warga IKSPI semuanya. Buku-buku tersebut banyak sekali, diantaranya adalah buku ilmu silat, kungfu, dan buku ilmu kerohanian. Dua hal, fisik dan kerohanian, itu sudah jelas. Fisik untuk menyehatkan tubuh kita, kerohanian untuk pengendalian selamat dunia dan di akhirat. Perguruan lebih menekankan ilmu yang bersifat mengarahkan keimanan. Urusannya iman. Keimanan otomatis pada Tuhan Sang Pencipta. Serta ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Karena di KSPI itu ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada kepercayaan. Jadi kita menyebutnya dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Untuk perguruan IKSP itu jelas bahwa guru besar dulu Bapak Totong Kyem Darto itu tujuannya biar selamat dunia akhirat. Makanya untuk keilmuan tetap diluruskan dengan namanya Sang Pencipta. Kita tetap ingat Sang Pencipta. Pendekatan diri pada Sang Pencipta. Olahan ilmu rohani atau batiniah ini bersifat untuk mengenal diri. Mengenal diri ya wong Jawa ngaji rasa, sambung rasa. Iku nek wong Jawa aslinya seperti itu. Mengenal diri kita. Makanya diri kita dari mana asal kita dan kemana kembalinya kita. Ini dulu Mas Harto menjelaskan ini pas detik-detik akhir. Jadi beliau bilang itu ilmu innalillahi. Wes, iki nek dibahas itu panjang sekali. Pokoknya kalau mau mengetahui sharing atau japri. Terima kasih. Olahan-olahan kebatinan tujuannya mengenal diri dan ketakwaan, keimanan. Otomatis yang namanya iman berarti mengingat kepada Sang Pencipta. Bagi sedulur IKSPI semua, dari penjelasan atau pemahaman sangat padat dan jelas. Karena dari guru besar sendiri itu jelas mengarahkan untuk iman dan takwa. Untuk istilah penarikan-penarikan, melihat gaib dan lain sebagainya, sangat-sangat kita harus paham bahwa guru besar kita tidak mengajarkan ilmu tarik pusaka.
maupun melihat makhluk gaib, tetapi lebih mengutamakan pada ilmu untuk lebih memperkuat iman dan meyakini akan adanya gaib. Malahan menurut kisah dari pengalaman pribadi Mas Har itu pernah diperintahkan mencari guru sebanyak mungkin, dan saat kembali kepada guru besar, Mas Har diberi penjelasan bahwa larangan warga IKSPI mengambil benda-benda dari tempat pingit karena bisa mencelakai kita. Dan sebaliknya guru besar menganjurkan kepada kita semua, kalau kita tirakat ilmu lebih baik di tempat-tempat ibadah, jangan di tempat-tempat pingit. Itu penjelasan sudah jelas. Karena apa? Guru besar pada saat itu khawatir namanya orang banyak, makanya digaris besari di tempat-tempat ibadah biar tidak salah tafsir. Lalu kenapa ada oknum warga atau pendekar IKSPI yang memperlihatkan ilmu sedot pusaka? Ya. Kenapa ada yang memperlihatkan sedot pusaka? Biar lebih paham, mari kita kembali membuka pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari atau dari senior-senior kita yang sudah mengajarkan pada kita. Karena ya mungkin miskomunikasi atau airnya mengalirnya itu tidak sampai ke sasaran, ya seperti itu. Semoga dengan pertemuan kali ini tidak terjadi miskomunikasi. Jelas penjelasan dari beliaunya, guru besar, jelas sudah diajarkan di dalam pelajaran ilmu di perguruan, yaitu fungsi dasarnya. Ingat kembali, fungsi dasarnya kita pelajari dari fungsi dasarnya. Untuk penjelasan, kalau masih tanya-tanya fungsi dasarnya itu apa, monggo rekan-rekan sedulur sahabat tanya pada senior-senior yang lebih paham, agar tidak terjadi benturan-benturan atau terjerumus ke dalam lembah atau kemusyrikan. Yang rawan itu kemusyrikan. Wah, ini jangan dibahas terlalu panjang karena bukan ranah di pertemuan kali ini. Jadi gini ya, jadi apabila ada yang bisa dan mampu mempraktekkan hal tersebut, kemungkinan loh ya, itu sebagai bukti dari pengembangan. Jadi pengembangan ilmu dari masing-masing senior yang mereka pelajari. Jadi mengembangkan ilmu yang sudah dipelajari. Tapi jelas di IKSPI tidak ada atau tidak diajarkan hal-hal seperti itu. Berarti gambaran untuk penjelasan yang masalah sedot dan melihat gaib itu kembangan dari senior-senior. Kembangan dari ibaratnya kembangan masuk gerbang, istilahnya itu masuk gerbang keilmuan. Jadi dasar memasuki keilmuan, kemungkinan kembangan itu mereka mengambil agar dengan kebatinan ini, kepekaan ini, dengan cara seperti ini. Nah, kemungkinan seperti itu. Ya, tidak menyalahkan, monggo kita saling belajar. Karena hidup ini intinya tetap belajar dari dari awal sampai akhir kita belajar. Diukur dari hal-hal gaib seperti yang dipraktekkan dulur-dulur tersebut, itu bisa dibilang istilahnya baru mendalami ilmu untuk mengenal Sang Maha Gaib. Semoga ini bisa benar. Itu mendalami, saya ulang lagi, itu bisa dibilang
mendalami. Dalam istilahnya, istilah baru, mendalami ilmu untuk mengenal Sang Maha Gaib. Kalau bagi orang yang taraf keilmuan tinggi, sudah gak penting seperti itu lagi. Tetapi monggo saling mengingatkan dan sinau bareng agar kita tidak sampai ke ranah atau terjerumus pada kemusyrikan. Menggarisbawahi dari pembicaraan kali ini, menurut pendapat saya menurut pendapat saya, sebagai ukuran seberapa tinggi ilmu itu dilihat dari seberapa kuat iman kita, seberapa tinggi tingkat ketakwaan, seberapa luas wawasan, dan seberapa manfaat ilmu yang sudah kita pelajari untuk diri, keluarga, serta masyarakat. Ini yang perlu dipertanyakan. Keilmuan yang sudah kita pelajari itu sudahkah bermanfaat pada diri kita, keluarga kita, atau masyarakat? Tentunya kalau di masyarakat itu yang mengetahui khalayak ramai atau masyarakat. Semoga kita bisa mengenal diri. Bagaimanakah dengan cara mengenal diri itu? Kita sebagai orang Jawa, wong Indonesia rata-rata, orang Jawa itu harus mengenal diri. Tata cara mengenal diri itu ada tersendiri. Monggo kula aturi sharing-sharing sama senior-senior yang sudah mencapai tarapan ilmu padinya. Demikian cerita dan pemahaman tentang kerohanian IKSPI, dan kalau mungkin ada kata-kata yang kurang mengenakan, mohon maaf karena ucapan-ucapan itu keluar dari lidah yang tak bertulang. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf apabila mungkin ada cerita atau kata yang kurang berkenan. Dan matur suwun telah meluangkan waktunya menyimak video ini sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rayu, rayu. Jinso.